salah satu peserta pelatihan ya. Iya, pelatihan mudik damper. Dan mereka hari ini mengundang kita untuk ikut menyaksikan panen raya lele dan padi. Oh, panen raya lele dan padi. Prestasi yang luar biasa. Iya, dari masjid. Iya. Oke, nanti kita bisa lihat ya Pak ya. Iya. Oke. Di belakang ada siapa aja Pak? Ini ada Pak Toto Agung. Oh ya Pak Toto Agung ya, selamat saya. Ini kita lihat anak didik ya. Iya, oke ya. Sama Pak Fajar, Pak Fajar. Pak Fajar ya, beliau itu salah satu juga. peserta pelatihan dan udah menularkan ilmunya Pak Agung ya. Ya. Di daerah mana ya Pak Fajar? Di Sumbang. Sumbang ya. Sama Kaliori barusan. Dua berarti ya, Sumbang dan Kaliori ya. Masing-masing kelas berapa orang Pak? Di Sumbang berapa orang? Siapa? 20 di Sumbang. Oh, Sumbang 20, terus di Kalibagor berapa Pak Afif? 31. 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Ibnu Hasan dari Ketua DPM PDM gitu Pak, itu daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Pak ya. Tadi kebetulan saya sempat bincang-bincang juga dengan Pak Jarman mengenai kegiatan di Masjid Al-Ikhlas ini, ya kan? Ya salut Pak ya. Ternyata di sini memang bukan hanya kegiatan ibadahnya yang dijaga supaya tetap, tapi juga ya ukhuwahnya juga dan ekonominya juga Pak ya. Betul ya. Ini kalau menurut pandangan Bapak, apakah sudah sesuai dengan visi dan misi dari Muhammadiyah ya Pak ya di sini ya? Ya, di Muhammadiyah kan konsepnya gerakan jamaah dan dakwah jamaah. Oh ya betul. GJDJ. Ya.
dan operasionalisasinya kan berbasis masjid. Berbasis masjid ya, kegiatan. Dan dari masjid itulah kita merapatkan soft, meluruskan soft, tetapi juga dibawa keluar masjid, rapat dan lurus di luar masjid. Itu filosofinya itu, sehingga kebersamaan, ya, betul. Kejujuran itu kan nilai-nilai yang dikembangkan di dalam jamaah itu. Dan tekniknya kan sebenarnya tidak terlalu ruwet, sebenarnya bisa diterapkan di banyak tempat. Jadi membentuk inti jamaah setiap 10 kakak menjadi satu kelompok, dan tiap-tiap kelompok ada gerakan yang lebih diturunkan. Kalau di masjid langsung kan kedodoran, kedodoran. Kalau takmir harus ngurusi sejumlah jamaah kan kurang terjangkau sampai ke rumah. Makanya kita bentuk inti jamaah itu sampai ke rumah-rumah. Saya dengar Masjid Al-Ikhlas ini dijadikan sebagai percontohan, betul Pak? Iya, betul. Itu tingkat kabupaten apa tingkat provinsi atau nasional? Tingkat nasional malah Pak ya. Luar biasa. Itu diraih tahun berapa Pak? Tahun kemarin. Tahun 2019. Ya, jadi 2 tahun lalu kita canangkan untuk pertemuan Banyumas. Kemudian tahun kemarin kita dipanggil pimpinan pusat Muhammadiyah untuk presentasi pengembangan cabang ranting Muhammadiyah, tapi ternyata yang dikehendaki oleh BP adalah pengembangan cabang ranting berbasis masjid, dan ini mewakili. Padahal seluruh Indonesia itu yang ikut kan banyak Pak ya. Ya. Nah, secara bersamaan lazismu Banyumas itu juga terpilih menjadi lazismu terbaik nasional. Ya, jadi kita menerapkan manajemen lazismu satu atap. Jadi di Muhammadiyah tidak ada dana yang dipegang oleh siapapun, tidak dipegang masjid, tidak pegang musola, tidak pegang pengurus, semuanya di lazismu. Jadi kalau saya ditanya Pak Gubernur, ketua PDM ngelola dana berapa? Enggak pernah ngelola. Yang ngelola lazismu. Tapi lazismu membiayai semua keperluan perserikatan, termasuk ini. Jadi karena sudah lazismu satu atap, maka di masjid ini pun juga dibentuk lazismu. Kemudian dana zakatnya ditarik ke daerah. Semua zakat itu ditarik ke daerah. Kemarin sudah sampai angka menjelang 8 miliar setahun. Dan kita sudah tahun ketiga diaudit oleh kantor akuntan publik, dan sistem manajemen informasinya juga kita bangun sendiri. Jadi karena sudah satu atap, otomatis masjid ini menjadi teropeni oleh lazismu itu. Ya, betul. Maka pendampingnya proyek ini lazismu langsung. Lazismu ya. Bersama Majelis Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat. Kan di sini yang saya Pak ya, kan di sini itu ada budidaya ikan lele ya, kemudian budidaya pertanian padi, kambing juga Pak ya. Nah di lazismu itu memang ada kayak apa, bisa dikatakan mungkin program apa istilahnya ya, program pemberdayaan umat untuk ahli-ahli pertanian, perikanan juga banyak Pak di sana. Jadi memang lazismu di 3 tahun terakhir ini memang lebih fokus ke pemberdayaan. Pemberdayaan umat. Ya. Kalau untuk pendampingan, untuk bimbingan teknis kegiatan budidaya itu bekerja sama dengan pihak mana aja Pak? Yang internal dengan Majelis Pengembangan Cabang Ranting dan Ekonomi, lalu Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Kalau eksternal yang sudah berarti dengan dinas ya. Terkait ya Pak ya, pertanian, perikanan ya Pak. Unsur juga saya kira termasuk Pak ya. Betul ya Pak ya? Unsur belum. Oh belum. Tapi mungkin sudah mulai bisa ya Pak ya. Ya. Karena kemarin juga ada. Tidak menutup kemungkinan dengan manapun, apalagi dengan dunia pendidikan tinggi yang saya kira lebih komplit orang-orangnya, yang nanti bisa akan memberikan banyak manfaat. Ya mudah-mudahan makin berprestasi lah. Amin. Terima kasih. Amin. Mungkin dari Pak Agung ada sesuatu yang ingin disampaikan. Kebetulan ini Pak Agung sebagai ketua tim Diklat Pak ya. Ketua bidang Diklat ya Pak ya. Ada yang ingin disampaikan Pak, kesan-kesan setelah mengunjungi masjid ini Pak? Ya. Hemat saya ini sudah menjadi gerakan pemberdayaan masjid yang luar biasa. Dalam arti sering kita sampaikan, masjid itu tidak hanya fungsi ibadah, fungsi tarbiyah, fungsi kuah, fungsi yang lain-lain, tapi ada fungsi pemberdayaan ekonomi, fungsi diskusi strategi dakwah, fungsi
perhatian terhadap mualaf. Nah, ini yang sudah terlihat di sini itu tadi fungsi-fungsi ibadah, ukhuwah, tarbiyah itu sudah jalan dengan bagus. Sekarang sudah ditambah dengan pemberdayaan ekonomi umat dengan memilih banyak sekali kegiatan-kegiatan ekonomi yang semua itu terorganisasi dengan baik. Semua sudah terorganisasi dengan baik. Nah, memang mandat dari organisasi manapun adalah bagaimana model yang sudah jalan baik itu bisa di-cloning, dijadikan induk untuk melakukan perbanyakan di tempat-tempat lain. Ya. Bagus kalau ini nanti tadi disampaikan jadi percontohan nasional, sehingga semua bisa belajar. Tadi disebutkan semacam cloning Pak ya, apa istilahnya menular ke yang lainnya Pak ya. Ini di sebelah ini ada Pak Fajar, ini kalau nggak salah beliau itu juga menularkan hasil belajarnya ya waktu itu ya. Waktu itu kalau nggak salah kan Pak Habib dari Takmir Masjid Agung Betisal mengadakan pelatihan Pak ya bersama Pak Agung ya, kebetulan di situ ya ada pelatihan Pak ya. Ini sejauh ini kan ada Pak Fajar ini Pak ya, mungkin bisa disampaikan Pak Fajar udah sampai di mana aja Pak, melatih di mana aja Pak? Saya dengar kan udah menularkan ilmunya, ada hasil dulu itu kan, kemana aja Pak? Kebetulan kita ada pendampingan dari BMC. BMC itu apa Pak? Banyumas Mualaf Center. Kebetulan saya termasuk salah satu relawan dan pengurusnya. Begitu semangatnya untuk sama-sama ingin memberdayakan. Setiap kali kita ada bantuan kan berupa sembako begitu. Nah ini untuk masa COVID ini kemarin sudah ada Budik Damber yang kebetulan berawal dari Masjid Agung Betisal. Dengan narasumber Pak Agung ya, Agung Cahyo Setiawan Pak. Kita sudah disumbang, sudah kemarin ada 22 untuk mualaf. Terus barusan hari ini kita berada di Kalibagor, Suro, untuk mualaf di Suro. Insya Allah nanti juga pemuda termasuk orang sumbang sudah kita daftar agar bisa mengembangkan bukan hanya budik damber, ada budik terpal ya Pak Agung. Insya Allah karena ada pakar-pakar di sini, insya Allah siap untuk mendampingi teman-teman di daerah untuk bisa berkembang lebih baik, mensiasati pandemi yang hari ini masih berjalan. Mudah-mudahan ekonominya semakin bagus. Ini mengenai budik damber terpal tadi Pak ya. Ini saya mau tanya ke ahlinya nih. Pak Agung, itu yang dimaksud budik damber ini kan sebagai apa ya, pengenalan aja Pak ya, bukan secara teknisnya. Budik damber terpal itu apa Pak maksudnya Pak? Sebenarnya budik damber terpal sama seperti budidaya ikan biasa, hanya medianya ember itu kan digunakan karena memang mudah, jadi semua orang bisa memakai, kemudian memiliki kepercayaan diri untuk membudidayakan ikan. Nah, kalau sudah punya kepercayaan diri, tentu dikembangkan dalam skala lebih besar akan lebih berani mencoba, kemudian sudah tahu tekniknya, peluang berhasil pasti lebih besar. Pertama ember dulu, kemudian meningkat ke terpal ya Pak ya, nanti terpal langsung bikin peluang yang lebih besar lagi, lebih Sudah lama Pak ya usaha budik damber ini di Indonesia itu sebenarnya sudah lama Pak ya? Kalau budik damber sebenarnya mulai populer itu 2016. Nah, tahun ini pada saat ada pandemi seperti ini, semua orang harus tinggal di rumah, terus ya budidaya ikan di lahan terbatas yang tidak keluar rumah itu sangat Nah, sekarang saya ke Pak Habib Pak ya. Mungkin bisa disampaikan Pak, evaluasi hasil dari pelatihan bergambar ini sejauh ini apa yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditingkatkan, atau rencana ke depan mau apa itu Pak? Untuk pelatihan budik damber yang diselenggarakan Takmir Masjid Agung yang sudah itu di tempat tertentu secara internal sudah 4 periode, 4 tahap, sudah diikuti 90 peserta, kemudian ada beberapa ditambah lagi dari peserta kemarin juga diselenggarakan dari BMC ada 422 peserta tadi ada 31 ya, jadi sudah 142 sekitar peserta alumni. Dari evaluasi sementara yang kita lakukan itu dari peserta sebagian sudah menambah embernya, yang dapat stimulus 1 sekarang ada yang 2 ember, ada yang 4 ember, bahkan ada yang menggunakan di kolam ataupun di
terpal. Logo pun Ya, mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih melaksanakan lagi dari pelatihan kemarin, dan semoga ke depan juga bisa ada pelatihan yang lain ya. Ya betul. Kalau nggak salah kemarin beberapa waktu yang lalu kan juga udah menghubungi Dinas Perikanan dan Kelautan ya untuk kerjasama yang lebih erat lagi, khususnya dalam upaya pemberdayaan. Iya, dari Dinas Perikanan dan Ternakan juga menyambut positif dan siap mendampingi nanti dengan pembentukan kelompok-kelompok di masing-masing desa. Minimal ada dalam satu desa minimal ada 10 anggota nanti bisa dapat pembinaan, mungkin juga dapat bantuan infrastruktur dari Dinas Perikanan dan Peternakan. Ya, semoga sukses Pak ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Ibu siapa Bu? Bu Mika nggih, Bu Mika dari BMC Banyumas Mualaf Center. Banyumas Mualaf Center itu di Purwokerto di mana aja Pak? Bu, kan selain di Masjid Agung Baitul Salam di mana lagi? Selain di Banyumas ini di mana aja Bu? Begini Pak, sebetulnya kita tuh punya beberapa anggota. Beberapa anggota ya. Kemudian untuk mempermudah koordinasi kami, Ya. itu kita bagi menjadi beberapa kelompok. Di antaranya kelompok Sumbang. Kelompok apa? Sumbang. Kelompok Suro. Suro. Suro itu terdiri dari Kaliori dan Kalibagor. Oh yang dibuka aja Bu. Kaliori dan Kalibagor. Kemudian untuk kelompok Purwokerto itu terdiri dari Tanjung, Berko, kemudian Arjawinangun. Itu wilayah kerja Bu ya, wilayahnya ya. Kelompok ini. Kalau di kelompok itu satu kelompok itu berapa masjid? Satu kelompok terdiri dari berapa masjid? Nah itu dia yang sampai sekarang itu. Oh enggak. Ya, hanya wilayah aja ya, enggak tidak berdasarkan masjid ya Bu ya. Sekarang kita tuh baru berdiri sendiri. Oh ya. Untuk pengelolaan. Kegiatannya apa aja Bu? BMC kegiatannya apa aja? Kegiatannya sudah banyak sekali Pak, di antaranya itu khitanan masal. Kemudian kita pernah juga tadabbur alam. Kemudian kajian rutin. Kajian rutin itu juga ada 2 Pak. Kajian yang temanya umum maupun yang khusus ikro. Oh ya. Di samping ini juga yang budidaya ini juga termasuk ya Bu ya. Termasuk pemberdayaan ekonomi dalam artian untuk pertahanan pangan untuk keluarga. Kami kemarin biasanya bersama dengan Masjid Agung Baitul Salam. Kemudian kami mengembangkan ke daerah kelompok-kelompok kami. Di antaranya itu tadi Sumbang, kemudian Suro baru saja berfungsi. Dan alhamdulillah sekali Pak Samad juga interest untuk mendukung tadi. Disupport pertama kali Pak Samad juga hadir. Oh ya. Alhamdulillah. Oke, mudah-mudahan semakin maju aja ya Bu ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Jarman Pak ya. Ya, betul. Alhamdulillah ini akhirnya bisa berkumpul ya jamaah di sini untuk mengikuti kegiatan panen raya, betul Pak ya? Betul. Panen raya apa aja Pak yang dipanen ini? Alhamdulillah kita di Masjid Al-Ikhlas ini di Ranting Karangtawang, Kecamatan Wangon, ini ada pemberdayaan ekonomi umat ya Pak? Pemberdayaan ekonomi yang didukung penuh oleh Lazismu Kabupaten Banyumas. Ini alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita ada 2 tempat untuk panennya, yaitu panen lele dan panen padi. Oh, panen padi di sebelah sini Pak ya? Panen padi tadi yang berapa ini, luasnya itu berapa Pak? Itu berarti 50 ubin. 50 ubin ya. Milik itu kita sewa. Oh, sewa tanah desa. Oh, tanah desa disewa atau dikelola oleh takmir Pak ya? Ya, kita kelola sebagai tempat untuk percontohan atau untuk belajar daripada jamaah dan warga sekitar. Seperti kemarin kita tanam padi mapan. Iya. 2 kali berturut-turut, alhamdulillah hasilnya bagus. Orang-orang sini sekitar pada mencontohnya. Sekarang banyak sekali orang menanam padi mapan. Hasilnya lebih meningkat. Nah, untuk kali ini kita menanam padi siam-siam untuk uji coba juga. Alhamdulillah itu setelah saya hitung per malai itu ada 350 lebih bulir. Sedangkan kalau padi mapan itu paling banyak 150. Ini kalau dalam proses cocok tanam, proses penanaman itu didampingi pihak penyuluhan atau penyuluhan dari Departemen Pertanian ada Pak ya? Alhamdulillah ada. Bimbingan-bimbingan terus ada Pak ya. Jadi karena kan untuk bisa mencapai hasil seperti itu kan saya yakin itu kan bukan orang saya bukan petani biasa ya kan, ilmunya udah cukup ini Pak. Betul. Jadi selama ini dapat ilmu dari mana aja Pak? Ya kita ada belajar dari dinas
pertanian ada juga dinas pertanian. datang ke sini menyampaikan, terus kita betul-betul praktekkan. Sementara kan kita petani di desa-desa itu masih memakai yang manual, yang zaman dulu, cara bertanamnya, memilih bibitnya dan sebagainya. Kalau sekarang yang di sini pakai bukan manual. Ya, maksudnya kita memakai cara-cara yang disarankan oleh dinas pertanian. Bibitnya milih yang bagus, bibitnya yang cara tanamnya, cara mupuknya, tepat merawatnya, waktu, betul. Itu kita contohkan kepada jamaah ini, sehingga insya Allah alhamdulillah mereka mencontohnya. Seperti kita akan mupuk di tanggal berapa atau setelah berapa hari dari tanam. Itu jarak tanamnya bagaimana, pemupukannya bagaimana, perawatannya bagaimana, kita contohkan kepada mereka. Alhamdulillah dengan seperti itu sedikit demi sedikit memberi kepahaman kepada jamaah dan meningkatkan hasil. Insya Allah seperti itu. Hasil dari panen ini dijual kemana, Pak? Ya, kita jual pertama kepada jamaah kalau yang membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan, kita jual kepada warga sekitar yang membutuhkan. Dengan harga yang bersaing. Artinya bersaing itu bisa di bawah umum. Ini kan hasil padi itu disimpan di lumbungnya. Jadi masjid ini punya tempat untuk lumbung padi. Alhamdulillah, ini lumbung kita ada di sana. Ada tempat kita panen, sementara simpan dulu. Nanti kalau sudah perceklik, kita baru jual. Dan itu sebagai tempat lumbung padi zakat. Lumbung padi zakat. Ya, alhamdulillah dari jamaah kita sudah mulai berjalan memberikan zakat setiap panen. Ya, bahkan di sini alhamdulillah tidak harus ditarik. Ketika beliau sudah panen, langsung datang ke masjid sambil sholat berjamaah, langsung sambil membawa. Mungkin kita bisa lihat Pak seperti apa. Boleh, sekalian nanti boleh Pak ya, sekalian ya. Cakat. Ya. Seperti ini Pak ya lumbungnya Pak ya. Daya tampungnya cukup. Ini sebagai tempat untuk menampung padi untuk sementara sebelum nanti dijual ke koperasi ya Pak. Betul. Ini padi zakat. Dijual ke koperasi atau ke pasar langsung Pak? Kalau yang padi pemberdayaan, itu kita jual untuk modal kembali, sebagian untuk konsumsi daripada jamaah. Jamaah juga kita senangkan mereka. Makan bersama dan sebagainya. Seperti hari ini juga kita kemarin untuk meningkatkan ketahanan, untuk menjaga ketahanan gizi Pak ya. Betul. Terus kalau yang ini adalah padi zakat. Padi zakat biasa kami tasarufkan ketika masa paceklik. Ketika beras tinggi harganya, baru kita selip, kita bagikan kepada jamaah sekitar. Tidak hanya jamaah masjid kita. Pokoknya semua sesama muslim kita harus saling membantu Pak ya. Dalam artian kita rahmatan lil alamin. Betul. Mungkin sekarang kita bisa lihat kan di sini ada untuk proyek, bukan proyek ya, maksudnya untuk upaya memberdayakan ekonomi umat ini kan tidak hanya padi Pak ya, ada lele juga Pak ya. Ada lele, ada kambing. Lele dan kambing. Kalau kambing di sebelah sana. Mungkin kita lihat lelenya aja dulu Pak ya. Itu lele itu lokasinya ini. Ya, alhamdulillah ini. Ini kolamnya ini. Kolamnya ini. Satu apa dua? Apa berapa? Cuma satu. Tadinya dua. Tapi berhubung ini dibikin rumah. Jadi hanya satu. Sekarang ada satu. Ini hasil. Ini setelah ini panen yang keberapa kali Pak? Ini panen ke-3 kali Mas ya. 4 kali ini. Ini panen yang ke-4 kali Pak ya. Di sini yang mengelola kolam ini berapa orang Pak? Ada 2 orang. 2 orang yang bertanggung jawab ya Pak ya. Pengurusnya ada 3, ketua sekretaris bendahara di masing-masing kelompok pemberdayaan. Ini tapi yang setiap hari ngontrol ada petugasnya, yang setiap hari memberi makan ada petugasnya. Jadi nggak terlantar. Betul kita. Ini luar biasa ini. Sebenarnya ini kan kambing, kalau kambing udah berapa orang? Berapa ekor Pak? Kalau kambing dulunya ada 25 ekor. Kalau sekarang? Tapi kemarin sudah dijual. Sekarang tinggal 20. Tinggal 20, ya cukup banyak juga ya. Iya. Insya Allah nanti Lebaran Haji keluar semua. Dijual. Acara ini. Kan banyak ya upaya-upaya untuk memberdayakan ekonomi, ketahanan pangan dan sebagainya ini. Sebenarnya kalau boleh, kalau saya tahu ketua tamirnya siapa sih Pak? Dan saya ketua tamirnya saya sendiri. Pak Jalman ya. Nah Pak Jalman sebagai ketua tamir mungkin bisa menyampaikan barangkali sekilas saja Pak ya, nggak secara detail
tujuan utama didirikan masjid ini apa gitu Pak? Ya. Selain utama tentu saja untuk beribadah ya Pak, nomor satu ya. Mungkin yang lainnya bisa disampaikan Pak. Insya Allah Ya, untuk bismillah. tujuan membangun masjid ini Ya. adalah yang pertama memakmurkan masjid, jelas untuk ibadah. Ya. Yang kedua, kita sudah berniat memakmurkan jamaahnya. Memakmurkan jamaahnya ya. Betul. Nah. Kita ada lewat pemberdayaan, lewat lazismu dan Nah, sebagainya. Jadi memberdayakan ekonomi dengan bekerja sama antara lain dengan lazismu Ya. Muhammadiyah Kabupaten Banyumas Pak ya. Iya, iya, Ya, betul. ya, ya. Alhamdulillah begitu. Ah. Jadi dulu memang ini ada tantangan dari salah seorang jamaah yang mengatakan seperti ini Pak. Mas, jenengan jamaahnya sudah banyak. Sekarang coba dipikirkan jamaah itu atas kemakmurannya. Loh, nah dengan seperti itu langsung saya putar otak. Ya, ya, ya. Bagaimana ini? Apakah secara langsung tunai? Apakah secara pendidikan? Nah, saya ambil yang secara pendidikan Pak. Sebab kalau tunai dikasih besok habis. Iya, iya, iya. Tapi kalau pendidikan kan berjenjang lama. Iya, iya, iya. Itu seperti itu. Jadi Ya, kita sewakan lahan. Bagaimana cara bertani? Terus kita coba budidaya ikan. Bagaimana cara budidaya ikan yang baik? Kita ada kambing. Iya, iya, iya. Bagaimana memelihara kambing yang baik? Alhamdulillah semuanya bisa berjalan Oke, ya, ya. karena ada kerjasama dari kami dan dari jamaah. Jamaahnya sendiri juga mau diajak bekerja keras Iya, Pak ya. Ini sangat merespon sekali. Ya, alhamdulillah Pak ya. Oke, Jadi betul. yang dibangun itu bukan hanya ibadah, mental ibadahnya ya, tetapi juga ekonominya ya, kesejahteraan umatnya ya. Ini mohon maaf Pak Jarman, ini sehari-hari dinas di mana Pak? Allahu Akbar. Kalau saya tukang ngarit Pak. Oh, petani, petani Pak ya, petani. Saya swasta murni. Swasta murni, Iya. petani ya Pak ya. Boleh saya petani betul ya Pak ya? Saya bertani juga Punya lahan pertanian juga Pak ya? punya lahan pertanian, Punya peternakan juga. peternakan apa Pak? Ada itu. Kambing? Kambing. Iya. Kambing, lele juga mungkin? Kalau lain di rumah juga ada. Oh berarti kan memang kebetulan Pak Jamal ini menguasai ilmunya ya, praktisi ya, Ya, Pak ya, sedikit-sedikit semacam begitu. itu. Ya, oke, alhamdulillah bisa diamalkan ilmunya ke warga masyarakat yang ada di sini ya, alhamdulillah. Insya Allah. Biasa. Mungkin sekarang bisa tolong disampaikan ke jamaah ini, para pemirsa di sini ini kan banyak mungkin ya yang menyaksikan nonton film ini, nonton liputan ini. Untuk yang lainnya supaya bisa menjadi seperti ini ya, bisa kompak segala macam, itu seperti apa sih Pak? Kunci utamanya apa Pak? Baik. Kunci utama kami yang pertama adalah open management. Open management, transparan. Iya, transparan. Terus kita pengurus berangkat dari rumah ke masjid ini bukan ingin mendapatkan apa, tapi yang diberikan apa. Oh, jangan meminta tapi memberi ya. Yang Betul, utama itu gitu. memberi ya Pak ya. Iya, Apa yang terus- bisa kamu berikan ya gitu Iya ya. betul. Ya. Jadi tidak akan mencari saya harus dapat apa, tapi saya akan berikan apa. Jadi ingat ini ya kata-kata bijak, yang apa yang sudah kamu berikan kepada negara ya Pak ya. Jangan itu- tanya itu ini hanya ini ya Indonesia aja Pak ya. Iya, betul. Iya, iya, oke ya. Terus yang kedua, kita senangkan jamaah. Disenangkan maksudnya gimana Pak? Kita sering ada kegiatan yang bersama. Oh. Kadang-kadang ini makan bersama. Oh, Terus- ya. Tetapi yang dimakan itu hasil kerja keringat mereka Betul, ya Pak ya. Hasil betul. keringat mereka, jadi Betul. hasil kerja keras mereka dinikmati juga ya Pak. Iya. Dinikmati mereka sendiri juga gitu ya. Terus kita ada perhatian ke jamaah. Perhatiannya apa Pak? Ada jamaah sakit kita pasti tengok. Oh, Pada gitu. maghrib walaupun hanya sebentar waktu kita pasti tengok sana. Waduh, ini butuh benar-benar ini ya, apa itu sikap mental Pak ya. Iya, betul. Mungkin nggak semua orang Ya. itu harus itu harus konsekuen ya Pak ya, Iya. harus dijalankan Pak ya. Selama ini Bapak terus menjalankan seperti itu ya. Iya, Sejak tahun alhamdulillah. berapa sih Pak? Ini diresmikan tahun 2017. 2017. Bulan Desember. Kalau Bapak sebagai ketua Tamir sejak tahun berapa? Sejak berdiri. Sejak untuk di 2017 sini. sampai sekarang. Iya. Oh, iya. Dulu awalnya di masjid sebelah. Oh, awalnya ini berupa apa ini Pak? Lahan ini sebelum jadi masjid. Lahan kebun jeruk sama salak. Oh, terus diwakafkan ya? Diwakafkan. Oleh siapa Pak? Oleh Bapak Sumeri. Bapak Sumeri ya. Iya. Hadir Pak di hari ini? Gimana? Hadir. Subhanallah beliau almarhum. Oh, ini Waktu masih proses pembangunan. Ya, mudah-mudahan amal ibadah almarhum Amin, bisa amin. diterima amal ibadahnya ya. Oke, Ah, amin. oke. Itu terus yang kedua, perhatian penuh kepada jamaah. Kita betul. ada. Ya, dalam bentuk kunjungan-kunjungan. Ya, 1-2 hari tidak kelihatan. Ah, Pasti saya tanya kepada koordinatornya. Sedang ada apa di rumah? Terus saya kunjungi mereka. iya. Sampai yang saya terenyuh dalam hati ini begini Pak, ada mengatakan begini. Dari jamaah ada yang bilang, alhamdulillah Mas,
jenengan pada kesini. Aku wong ora duwe, wong cilik siji aku. Iya. Nah itu saya sampai di situ. Apa namanya? Jadi memotivasi mengeluarkan lagi ya. mata, Pak. Oh iya. Jadi mereka betul-betul mengaku. Iya. Dan itu subhanallah girohnya ke masjid jadi besar. Iya betul. Karena perhatian kita kepada mereka. Oh iya. Ada timbal baliknya Pak ya. Iya alhamdulillah. Itu memang ini sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang ya Pak. Iya. Jadi mereka bukan melihat apa yang kita bawa, tapi kedatangan kita. Iya. Sampai ada yang lumpuh. Ya. Nggak bisa jalan, Ya. tapi mereka berkeinginan untuk ibadah. Alhamdulillah kami usahakan kursi roda. Kami jadwalkan untuk Jumatan itu untuk yang menjemput dan mengantar pulang. Alhamdulillah bisa berjalan. Alhamdulillah ya. Sampai rumahnya kita kasih bangun. Jalan masuknya. Itu kira-kira sedikit yang saya sampaikan. Ya mudah-mudahan bermanfaat ya Pak ya untuk para pemirsa di rumah. Amin. Ya Pak ya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, kesel. Niki dibolongi Pak nggih? Nggih. Anu mangke di sini bibit anyar nggih Pak nggih? Oh nggih, bibit kacang hijau. Oh niki anu bar pari lajeng niki di sini kacang hijau Pak nggih. Cobi anu pundi? Oh disogi sih anu siji nggih Bu nggih. Telu nggih. Oh ngaten nggih. Nggih. Mugi-mugi mangke hasil kathah nggih. Lancar nggih. Biasanya sih pinten wulan Pak nek kacang hijau? Kali wulan pun dados nggih pun saged nggih. Kawan dosa dinten pun kembang sih Mas. Kawan dosa dinten pun kembang. Ngaten nggih. Niki pancen sampun biasane ngaten nggih. Bar pari lajeng kacang hijau mangke beras pari malih nggih. Oh, carane nggo selingane nggih. Wah, dibageni napa niki? Oh, saking sinten? Niki saking sinten? Sing aweh sinten? Sing maringi sinten? Oh, jam. Ibu-ibu Aisyah anu tamir masjid mriki nggih. Oh, ngaten tamir masjid Al Ikhlas nggih. Oh, niki ibu-ibu tamir ibu-ibu Aisyah Al Ikhlas. Guys, jamaah masjid mriki nggih. Mengenai kegiatan dari Lasismu di Kabupaten Banyumas, khususnya untuk wilayah Wangon ini apa aja Mas? Ini salah satu bentuk pilot project kami untuk bidang pemberdayaan. Jadi karena kami mempunyai tugas sebagai Amil adalah memberdayakan masyarakat, bukan memelihara, tapi membalik posisi tangan di bawah menjadi tangan di atas, yaitu posisi mustahik biar menjadi muzaki. Ada satu titik lagi sebenarnya di Wangon juga masih, tapi di Rawaeng itu kami mempunyai lahan jeruk seluas 1 hektar. Itu insya Allah nanti di Agustus itu untuk panen perdananya. Itu di sana dikelola siapa? Ada orang ranting Rawaeng. Oh, masih setempat. Iya, jadi pimpinan nanti Muhammadiyah setempat sana yang mengelola. Itu juga merupakan program pemberdayaan dari Lasismu Banyumas. Kalau yang di sini nih di Wangon Masjid Al Ikhlas ini dulu sebelum ikut perlombaan ya, terpilih sebagai pilot project percontohan ini didampingi terus ya oleh Lasismu ya. Iya, jadi dari awal mulai pembangunan masjidnya. Malah mulai dari awal ya. Mulai dari pondasi masjid. Begitu masjid sudah terbangun, loh kalau hanya jamaah di masjid itu kan tidak menyelesaikan masalah. Maka jamaah itu harus di dalam dan di luar masjid. Maka kami dengan pimpinan daerah Muhammadiyah Banyumas itu mempunyai program GJDJ. Apa? Gerakan Jamaah Dakwah Jamaah. Gerakan Jamaah. Iya, jadi ketika sholat sufakum rapat lurus softnya, tetapi begitu di luar itu sendiri-sendiri. Maka kami mengambil peluang itu. Latar belakang kami kenapa ada pemberdayaan di masjid, yaitu biar menyatukan jamaah di dalam dan di luar masjid. Ya salah satu wujudnya adalah ya pemberdayaan ekonomi. Begitu. Di sini selain ada padi, ada perikanan, kami juga punya satu kandang kambing. Itu masih isi 30 ekor. Untuk di wilayah sini nih. Iya, sama untuk jamaah alias juga. Itu satu kandang isi 30. Dan next time mungkin kami akan membangun untuk satu kandang itu isi 100 ekor untuk kambingnya. Gimana rencananya? Sudah ada? Sudah ada lokasinya tetap di sini. Nanti karena memang ini adalah untuk pengembangan ranting Muhammadiyah berbasis pemberdayaan ekonomi masjid. Mungkin bisa disebutkan sekilas saja
kiprah Lazismu itu ya, visi misinya apa aja gitu. Oke, Lazismu Banyumas ini tepatnya 2010 kemarin didirikan. Didirikan 2010. Ya, 2010 alhamdulillah mulai dari 2010 kepercayaan masyarakat baru sekitar 165 juta. Sehingga kemarin terakhir di 2019 alhamdulillah kami untuk angka yang diterima menjadi penerimaan zakat infak sedekah itu 6,1 miliar. Dan alhamdulillah Lazismu juga sudah teraudit oleh KAP, ya, Kantor Akuntan Publik Air Utomo Jakarta. Dan alhamdulillah opininya WTP. Dan bulan ini kami sedang proses juga untuk audit 2019-nya. Itu sehingga apabila Muzaki penasaran apa itu Lazismu, silakan bisa datang ke kantor kami di gedung kantor Muhammadiyah lantai 2 Jalan Dr. Angka nomor 1 depan Rumah Sakit Geriatri Purwokerto. Luar biasa. Ada semboyannya mungkin? Lazismu hebat, zakat hebat, zakat dahsyat, Lazismu luar biasa. Alhamdulillah, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, terima kasih Mas ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin. Ngaso disit Pak, kesel. Ngaso rumiyin, ngaso. Iki bayam diwehi gepung kayak mendoan, bumbu mendoan ya Pak ya? Bumbu mendoan kan? Oh, arane keripik mendoan. Keripik mendoan. Tergantung jenenge ya. Nggih. Aku kono malah wong Banyumas. Aku yang Banyumas. Ambe ngerti kan bayam. Wis kenapa ora gorengan bayam. Dari sisi pas.
Gorengan bayam kayak Wak ya. Makanan khas kene Wak. Iya Ki. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yang luar biasa lah. Rasanya Aneh. Nyelokamin banget asli. Oh iya, bayam nyelokamin. khas Karangkawang. Karangkawang. Beda karo nang Cilongok. Iya, luar biasa. Kuliner ya, wisata kuliner ya. Cocok pokoknya. Iya. Emang Banyumas nek kurang tau mangan bayam Karangkawang jeng aku wong Banyumas. Iya, benar. Mas saya ngantong ini Mas ya. monggo niku kali Niku Pak darani kok. Itu udah bisa Pak. Brosol ini Pak. Brosol ini saya. Tuan rumah. Niki tuan rumah niku Pak Darani. Pak ini Pak saya bawa Pak.